Jadi cukup menarik. Apa itu? Cukup menarik bahwa ketika orang memasuki hari kiamat itu hitungannya bukan lagi hitungan manusia. Maka disebutkan di situ toh bahwa dekat atau tidaknya hari kiamat itu tidak kita hitung dengan hitungannya manusia. Anda bisa baca di halaman 269 ya. Dekatnya hari kiamat tidak terikat. Jangan dihitung dengan hitungan kita manusia. Sebagaimana kalau Rasul kita menyampaikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 7 hari. Itu jangan dihitung dengan hitungan manusia. Itu hitungannya Allah Ta'ala. 1000 tahun bagi Allah itu seperti 1 hari. Ya. Dan bagi Allah Ta'ala mudah itu. Ya. Memang segala peristiwa di akhir zaman itu perhitungannya adalah perhitungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menggunakan logika susah. Bagaimana Dajjal bisa berkeliling di dunia, hari pertama lamanya seperti 1 tahun. Jadi matahari nanti akan ada di atas kepala kita itu seperti lamanya 1 tahun. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu itu kami makan dan minum dengan menggunakan apa ya Rasul? Sholatnya dos pundi, apakah kami sholat hanya 5 kali saja? Rasul kita mengatakan enggak. Engkau sholat dengan mengira-ira waktunya. Bagaimana kami makan dan minum ya Rasul? Maka Rasul kita menyampaikan bitasbih, wat tahlil, wat tahmid, yajri alaihim majrat ta'am. Waktu itu tahlil, tahmid, tasbih, takbir itu berfungsi seperti makan dan minum. Anda jangan menggunakan logika, susah dilogikakan. Kenapa? Sekali lagi kita sampaikan tadi, waktu itu hukum alam sudah rusak. Ya, sudah rusak wis. Jadi kalau misalkan kita mengatakan melihat air mancur itu, air terjun itu jatuh dari atas ke bawah, itu kalau sekarang bisa jadi nanti menjelang akhir zaman itu balik. Kita tidak tahu, Bu. Ya, kita tidak tahu. Dulu ketika orang dikatakan gunung berjalan, ya yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra, gitu. Allah menyampaikan nanti gunung akan berjalan percaya. Tapi begitu ada gempa di Palu beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, nggih. Semoga Allah mengampuni semua korban kaum muslimin yang meninggal, nggih. Tapi ketika gempa di Palu itu betul-betul tanah bergerak, bahkan jauhnya hanya sekitar 2 kilo, mungkin rekan-rekan yang pernah ke sana, nggih. Itu bergeraknya hanya 2 kilo loh itu. Anda jangan membayangkan Gunung Merapi pindah ke Ngelanggeran. Itu sekitar berapa? Sekitar 25 kilo itu. Ini hanya bergerak 2 kilo. Di Palu itu busah basah itu Palu. Ya. Tapi itu membuktikan betulnya firman Allah Ta'ala bahwa gunung nanti bisa bergerak. Kok bisa? Ya memang di akhir zaman hukum alam merusak. Bayangkan, Dajjal itu hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 pekan. Sisanya seperti hari-hari biasa. Kayak piye ya kuwi, rasah dipikir ke, sing penting siap-siap. Sehingga ketika Dajjal datang kita mengungsi. Mungkin toh perintahnya Rasul kita ngungsi seluruhnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendatangi Dajjal untuk mendakwai kecuali dia akan menjadi pengikutnya Dajjal. Siap-siap mengungsi seso nek Dajjal teko, nggih toh, begitu. Dan Anda tahu tidak rekan-rekan bahwa di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim menyampaikan bahwa negeri yang pertama kali didatangi oleh Dajjal itu min qibalil masriki, akan datang dari arah paling timur gitu. Kemudian belum menyampaikan negeri yang terletak di antara 2 samudera kata Nabi kita Muhammad SAW. Misrun fi multaqal bahrain. Nanti negeri Islam yang paling timur itu nanti letaknya adalah di antara 2 samudera. Itu yang akan didatangi Dajjal pertama kali itu. Malaysia Mas, Malaysia. Malaysia. Ya, ada hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim itu. Dan kepada mbak-mbak ingat bahwa Rasul kita itu menyampaikan bahwa orang yang banyak mengikuti Dajjal itu kaum wanita. Sampai Rasul kita menyampaikan waktu itu
para suami dan anak-anak lelaki itu mengikat ibu mereka dan anak-anak mereka agar tidak tertarik dengan sihirnya Dajjal. Anda tahu kenapa? Itu saya membuktikan hari ini. Wallahu a'lam jih. Ketika datang artis dari Korea. Oh, betul. Aku rong tahun nonton konsernya santai mawon. Peace ya, saya belum pernah nonton konsernya. Ming ketika melihat gambar, ketika melihat cuplian-cuplian itu yang datang sebagian besar wanita dan pakai jilbab. Mereka berteriak-teriak histeris. Bahkan ada yang diundang naik ke panggung, berciuman di atas panggung dengan artisnya itu. Pakai jilbab. Itu sihirnya penyanyi loh. Bagaimana dengan sihirnya Dajjal yang jauh lebih hebat? Masuk akal kata Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kita sampai mengatakan nanti bapak-bapak dan anak-anak laki akan mengikat adik-adik mereka, istri mereka, kakak-kakak perempuan mereka di dalam rumah. Agar apa? Agar tidak lari bergabung dengan Dajjal. Melihat sihirnya Dajjal. Bayangkan Rasul kita mengampaikan Dajjal dengan tangan kanan berupa roti, gunung roti. Dan tangan kiri berupa air yang menyegarkan. Ketika nanti manusia kelaparan dan kehausan. Kenapa? Rasul kita menyampaikan bahwa nanti 1 tahun sebelum kedatangan, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan menahan sepertiga air hujan. 2 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan menahan setengah air hujan. 1 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah akan menahan seluruh air hujan. Sehingga tidak ada binatang dan tumbuhan kecuali mati. Tadi, bagaimana kita makan? Tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita. Jadi kebiasaan kita berzikir itu akan menjaga rasa lapar dan dahaga kita hilang. Kira-kira begitu. Tapi tidak usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah berikan jalan keluar. Ya, maka jalan keluarnya apa? Bekal kita apa? Bertakwa kepada Allah. Ya, makatan.